Shalom, selamat sore saya ucapkan kepada rekan-rekan dan saya juga ucapkan shalom kepada Bapak Sundoro Yahya selaku dosen pengampu mata kuliah pneumatologi dan eklesiologi, dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas studi teologis gereja online atau jemaat online dan aplikasinya terhadap kehidupan bergereja saat ini. Kemajuan teknologi saat ini, khususnya teknologi digital, telah membawa manusia dalam suatu peradaban yang baru, suatu peradaban yang sulit melepaskan diri dari teknologi digital. Komunikasi jarak jauh yang dulu dilakukan melalui surat tertulis, telegraf, telepon genggam atau handphone, dan terakhir komunikasi dengan memanfaatkan internet. Kalau kita melihat di sini bahwa ada yang namanya kemajuan, mulai dari dulu kita melihat hanya menggunakan surat, lalu naik level ke telegraf, telepon genggam atau handphone yang masih sangat familiar saat ini yang sering kita gunakan, dan yang terakhir komunikasi memanfaatkan internet. Nah, kemajuan ini di masa sekarang dimanfaatkan juga oleh beberapa gereja dalam beribadah, khususnya ibadah online, daring, yang dilakukan secara live streaming. Nah, merebaknya virus corona atau COVID-19 dari Wuhan, China di akhir Desember 2019, itu adalah awal mula bagaimana gereja juga harus berpikir keras, bagaimana untuk bisa tetap melaksanakan ibadah meskipun di dalam situasi dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ketika kita melihat di awal-awal tahun 2020 di bulan Maret itu yang betul-betul gereja sempat mengalami stuck. Harus berpikir bagaimana bisa tetap beribadah karena kita harus physical distancing pada saat itu karena penyebaran COVID yang cukup cepat dan sangat meluas. Nah, inilah yang menyebabkan gereja harus berpikir dan akhirnya menggunakan media atau internet sebagai sarananya, dan inilah yang disebut dengan ibadah online atau daring. Nah, kalau kita melihat sendiri, apa itu ibadah? Nah, ibadah dapat dimengerti sebagai ungkapan rasa takut, hormat, syukur, sukacita, dan pujian kita kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, memberikan pemeliharaan, dan memberikan keselamatan. Nah, kalau kita melihat dari bahasa Ibrani, kata ibadah ini berasal dari kata aboda, yang artinya melenturkan tubuh hingga ke tanah, seperti orang bersujud, yang memiliki pengertian sama dengan kata proskuneo dalam bahasa Yunani. Dan juga kata yang sama dalam bahasa Ibrani itu adalah syakah, yang artinya mencium tangan atau suatu sikap merendahkan diri terhadap orang lain karena menghormati. Jadi ketika kita melihat dari bahasa-bahasa aslinya, ibadah ini penuh dengan rasa takut, penuh dengan rasa hormat, rasa syukur kepada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat beribadah sampai dikatakan gini, seperti orang bersujud, melenturkan tubuh sampai ke tanah. Nah, ini kan memperlihatkan adanya namanya kerendahan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ibadah itu merupakan bentuk pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Hal ini bukan berarti hanya ibadah yang dilaksanakan di bait suci, tapi ibadah juga berbicara tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan terhadap sesama manusia. Di dalam ayat-ayat yang saya paparkan mungkin kita bisa membacanya supaya kita bisa lebih menangkap lebih jauh
di dalam Lukas 10 ayat 25, Matius 5 ayat 23, Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, Yakobus pasal 1 ayat 27. Jadi ketika kita melihat di sini bahwa ibadah itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi mencangkup pada pelayanan yang dilakukan terhadap sesama. Jadi ketika kita melayani sesama, itu sama dengan kita beribadah kepada Tuhan. Nah, apakah gereja yang melaksanakan ibadah online adalah benar-benar gereja yang sesuai dengan prinsip Alkitab? Tidak dipungkiri saat-saat ini sangat-sangat banyak ibadah yang dilakukan secara online. Nah, Yesus berkata gini, sebab di tempat 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, di dalam Matius 18 ayat 20. Pada waktu Yesus menyampaikan hal-hal itu, belum ada bangunan gereja. Bahkan ketika gereja mula-mula dimulai dalam kitab Kisah Para Rasul, pertemuan-pertemuan kebanyakan dilakukan di rumah-rumah. Nah, ketika Yesus berbicara ayat ini di dalam Matius 18 ayat 20, kita bisa menangkap suatu kondisi bahwa belum ada gereja secara fisik. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, kebanyakan pertemuan-pertemuan itu dilakukan di rumah-rumah. Nah, di dalam Roma 16 ayatnya yang kelima, gereja itu bisa juga jadi rumah itu bisa juga disebut sebagai gereja. Hal yang sama juga disebutkan di dalam 1 Korintus 16 ayat 19, di mana Paulus menyampaikan salam dari Aquila dan Priscilla bersama-sama dengan jemaat di rumah mereka. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31, jemaat di suatu daerah disebut sebagai gereja. Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 25 dan 1 Korintus 12 ayat 28, jemaat di seluruh dunia dapat disebut sebagai gereja. Dari pemaparan-pemaparan ayat-ayat ini, kita bisa melihat bahwa gereja yang dimaksud di sini itu adalah bukan gereja secara fisik. Bukan gereja yang bangunan yang memang kita khususkan untuk kita hanya datang ke situ beribadah. Tapi disebutkan di sini bahwa rumah pun disebut dengan gereja. Nah, dalam Perjanjian Baru, kata gereja mungkin diterapkan pada sekelompok orang percaya di tingkat manapun. Mulai dari pertemuan kelompok yang sangat kecil di rumah pribadi, hingga kelompok semua orang percaya dalam gereja universal. Gereja bukanlah bangunan gedungnya, namun gereja sesungguhnya ialah mereka yang berkumpul bersama-sama dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru lebih jelas kita melihat bahwa kata Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk gereja itu adalah ekklesia. Rasul Paulus menggunakan kata ini ketika berbicara kepada banyak orang gereja-gereja baru di seluruh surat-suratnya. Nah, gereja itu berbicara tentang sekumpulan orang yang beribadah dan percaya. Jadi sekali lagi kita bisa punya pengertian bahwa gereja itu bukan soal gedungnya, tapi soal orang-orang yang berkumpul dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sesuai dengan ungkapan Alkitabiah lainnya, kata eklesia tidak pernah merujuk pada bangunan atau struktur, tetapi pada pengumpulan orang-orang yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Faktanya, kata itu lebih baik diterjemahkan sebagai pertemuan atau pertemuan di tempat umum. Seringkali istilah ini digunakan dalam masyarakat Yunani untuk merujuk pada sekelompok warga yang berkumpul untuk kepentingan masyarakat. Nah, berarti melalui penjelasan pengertian gereja tersebut di atas tadi dapat dipahami bahwa sebutan gereja dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, merujuk kepada orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus, bukan menunjuk
tempat, bukan menunjuk pada bangunan. Apabila definisi ini dapat diterima, pelaksanaan ibadah bukan harus hanya di gedung gereja saja, tetapi dapat di mana saja tanpa ada pembatasan ruang dan waktu. Nah, kita sudah melihat tadi apa itu pengertian ibadah. Nah, kita mau masuk di dalam teologi ibadah. Dalam perjanjian lama, ibadah sudah dilakukan sejak zaman Adam dan Hawa. Anak-anak mereka yaitu Kain dan Habel juga melaksanakan ibadah dengan cara memberikan persembahan kepada Allah. Kita lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai yang keempat. Kemudian ada Nabi Nuh. Ada Abraham beribadah dengan membangun banyak mezbah dan mempersembahkan korban bakaran di dalam Kejadian pasal 20, Kejadian 12 ayat 7 sampai 8, Kejadian 13 ayat 4. Musa dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar ibadah bagi umat secara terorganisir dan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir dari ibadah. Ibadah umat dilaksanakan di kemah pertemuan dan upacaranya dipandang sebagai pelayanan suci dari pihak umat untuk memuji Tuhan. Di era nabi-nabi sesudahnya ibadah diarahkan berkiblat ke satu tempat dengan didirikannya kemah suci. Di masa ini, hukum mengenai persembahan korban mulai diatur, dan juga ada hukum tentang hari-hari raya keagamaan. Jadi sudah ada yang namanya, mulai dibuat yang namanya liturgi-liturginya. Nah, memasuki masa perjanjian baru, ibadah awalnya dilaksanakan di bait suci. Selain di sinagoga, dan juga di rumah orang-orang percaya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayatnya yang ke-46 sampai 47. Kesederhanaan merupakan ciri khas pelayanan-pelayanan rumah tangga ini. Sebagian besar acaranya terdiri dari puji-pujian, doa, pembacaan kitab suci, dan penjelasan. Ibadah Kristen di masa perjanjian baru tetap sama seperti ibadah yang dilaksanakan di sinagoga. Dalam ibadah yang dilaksanakan di sinagoga, pusat dari ibadah adalah pembacaan kitab-kitab. Dari pemaparan ibadah yang dilakukan di masa perjanjian lama dan perjanjian baru tersebut, dapat dilihat bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah penyataan kasih atau pelayanan kasih Allah kepada dunia, termasuk manusia, dan respon jawaban manusia atas pelayanan kasih Allah. Allah di dalam anugerahnya yang berdaulat bersedia untuk mempersembahkan dirinya mempersembahkan dirinya dalam Roh Kudus kepada manusia yang berdosa. Manusia yang rusak dan lemah, dan inilah yang menjadi alasan tertinggi bagi ibadah dan syukur manusia kepada Allah. Allah telah dan sedang melaksanakan banyak hal melalui persatuan orang-orang dengan Kristus. Semuanya itu adalah alasan untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Jadi perlu kita pahami itu adalah ibadah ini adalah sebenarnya pernyataan kasih atau pelayanan kasih Allah kepada dunia. Dan ibadah ini adalah suatu hal yang kita lakukan sebagai wujud ucapan syukur, rasa terima kasih, rasa hormat kita kepada Tuhan. Makanya ibadah ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan, karena kita melihat bahwa ini adalah pernyataan kasih dan pelayanan kasih Allah kepada manusia. Makanya seperti di awal tadi kita melihat bahwa ibadah itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, tapi di sini diberikan teladan bagaimana kita bisa mencangkup sampai kepada pelayanan kita kepada sesama. Jadi ketika kita melayani sesama,
maka di situ sebenarnya kita juga sedang beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat iman dan penggunaan teknologi, ketika kita berbicara tentang ibadah online, tidak akan lepas menggunakan yang namanya teknologi. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh bagaimana Allah mendorong manusia untuk menciptakan teknologi. Misalnya ketika Tuhan meminta Musa untuk membuat kemah suci di dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-9, di mana Allah terlibat langsung dalam merencanakan dan menentukan bahan dan ruangan-ruangan kemah suci tersebut. Hal yang sama juga ketika Tuhan meminta Salomo untuk membangun bait suci dan istana. Allah terlibat langsung di dalam perencanaan pembangunan tersebut. Ketika Nuh membuat bahtera, Allah sendiri yang turun tangan mengarsiteki pembuatan bahtera tersebut. Mulai dari mengatur bahan-bahan, ukuran-ukurannya seperti apa, dimensinya dari bahtera ini seperti apa. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Dari beberapa contoh Alkitab di atas, sesungguhnya dapat dilihat bahwa Allah mendorong supaya manusia untuk mengembangkan teknologi dan dapat diambil kesimpulan bahwa Allah adalah sumber teknologi itu sendiri. Jadi kita jangan menjadi orang-orang yang anti dengan teknologi. Wah, kalau kita mengikuti perkembangan zaman, kita melihat ada teknologi itu tidak alkitabiah. Tapi kalau ketika kita membaca Alkitab dari zaman dulu pun, itu sudah ada namanya teknologi. Bahkan disebutkan bahwa Allah adalah perencananya. Allah adalah sumber teknologi itu sendiri. Tentu kita menggunakan teknologi itu harus dengan hikmat, dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang baik. Karena banyak hal yang memang awalnya diciptakan dengan tujuan yang baik, tapi karena bagaimana keserakahan manusia, bagaimana manusia berpikir sehingga hal-hal yang baik itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat teknologi ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat berguna buat kehidupan kita, dan tentunya bagaimana kita bisa membuat teknologi ini menjadi sarana untuk kita bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah, bagaimana penggunaan teknologi media dalam ibadah? Nah, isu tentang ibadah online yang semakin mengemuka di masa pandemi COVID-19 membuka ruang pro dan kontra. Kita tidak memungkiri ketika ada sesuatu yang baru dilakukan, itu kita berharap bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan setuju. Kita tidak bisa menghindari yang namanya pro dan kontra. Orang-orang yang setuju dan tidak setuju. Ada yang mempertanyakan mengapa tidak ibadah di gereja. Ketika awal-awal masa pandemi itu, ada beberapa pertanyaan yang menurut saya juga itu mungkin kurang berhikmat ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diberikan tanpa berpikir panjang dan lain sebagainya. Ada sekelompok orang yang menyatakan begini, kenapa kita tidak ibadah di gereja? Apakah iman kita kalah dengan virus? Apakah Roh Kudus ada di dalam ibadah lewat internet? Sekalipun secara umum akhirnya bisa diterima. Secara umum akhirnya sampai saat ini ibadah online bisa diterima di masyarakat. Tetapi alasan penerimanya hanya karena dalam situasi sulit. Oh, karena terpaksa daripada kita nggak gereja, yaudahlah kita ikut live streaming. Pelaksanaan secara permanen tetap menuai pro dan kontra. Tetap ada orang-orang yang setuju dan tidak setuju. Nah, kita mau melihat pihak yang kontra ini menyatakan bahwa ibadah online tidak dapat memenuhi salah satu unsur trigugas panggilan gereja, yaitu koinonia. Karena sekalipun penggunaan teknologi sangat bermanfaat bagi pelayanan gereja, tetapi tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan secara keseluruhan. Jadi, mereka menganggap bahwa tetap aja meskipun banyak
tertolong, kita tetap bisa ibadah, kita tetap bisa melaksanakan mendengarkan firman Tuhan, tapi tetap tidak bisa menyentuh sampai ke seluruh aspek ibadah, sampai menyentuh pada aspek panggilan gereja menurut orang-orang yang kontra tentang persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama, serta relasi yang terbangun di dalamnya tidak dapat digantikan oleh apapun juga, termasuk dengan pertemuan secara live lewat teknologi media digital. Karena kita harus pahami bahwa memang ketika kita beribadah secara online, kita tidak akan bertemu secara fisik. Kita hanya bisa mungkin melihat dari jarak jauh, kita hanya bisa melihat dari tempat di mana kita ada. Mungkin saya ada di Semarang, saya bisa melihat teman-teman yang sedang pelayanan yang ada di Jakarta. Nah, tapi menurut orang-orang yang kontra ini bahwa persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Tuhan yang terbangun itu kurang bisa diterima karena ini dilakukan secara online. Nah, Suyapto berkata bahwa teknologi digital tidak dapat menggantikan seluruh hubungan langsung fisik, persekutuan, dan sakramen kudus seperti pernikahan, baptisan, apalagi ibadah. Hubungan dengan Tuhan tidak bisa didigitalis. Inilah beberapa pendapat orang-orang yang kontra. Nah, sedangkan pihak yang pro memberikan pendapat bahwa persekutuan yang intim dengan sesama bisa juga terlaksana dengan baik lewat teknologi media digital tersebut. Batasan-batasan yang terjadi hanya karena belum terbiasa dengan penggunaan teknologi tersebut. Dibutuhkan yang namanya adaptasi, dibutuhkan yang namanya kerelaan untuk mau belajar tanpa henti, sehingga mampu menguasai dan terbiasa dengan penggunaan teknologi. Pendapat yang pro dengan ibadah online mengatakan justru teknologi mampu membangun komunitas dengan mengesampingkan budaya, tempat, dan waktu. Penggunaan teknologi tidak dapat menghalangi komunitas. Teknologi mampu merobohkan tembok-tembok pemisah dan mampu menghubungkan seluruh orang percaya dalam jaringan. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang pro ini lebih melihat bahwa begini, di mana kita bisa bersekutu tanpa kita dibatasi tempat dan waktu, nggak apa-apa. Jadi, ketika kita melihat pemikiran orang-orang yang pro, ini adalah mereka melihat bahwa digital ini mampu merobohkan tembok-tembok pemisah. Nah, contoh saja ketika kita melakukan komsel, begitu ya. Mungkin saya bisa ada di Semarang, Bapak Ibu, rekan-rekan mungkin ada satu yang di Bali, ada satu di Jakarta, ada yang di Surabaya, tapi kita bisa tetap terkoneksi untuk beribadah meskipun kita berjauhan dengan adanya yang namanya media ini. Kita menggunakan Zoom, kita menggunakan internet, tapi kita tetap bisa terkoneksi. Inilah yang dipakai, inilah pemikiran orang-orang yang pro bahwa dengan adanya digital kita sangat terbantu. Kita semakin bisa menjalin hubungan komunitas yang semakin bahkan besar. Kita bisa menjangkau banyak orang di luar sana, kita bisa menjangkau banyak jiwa dengan ya kita tanpa harus jauh-jauh pergi, kita tanpa harus berkumpul di satu tempat. Nah, ini sangat mempermudah. Nah, bagaimana tanggapan teologis tentang ibadah online? Setelah kita melihat ada yang namanya pro dan kontra dalam ibadah online, kita mau melihat sendiri bagaimana tanggapan teologis tentang ibadah online. Nah, Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 dan ayat yang ke-16 yang menjelaskan bahwa gereja pada hakikatnya adalah satu kesatuan tubuh Kristus yang disatukan di dalam kasih setia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Dari nas ini dengan tegas dinyatakan bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi jemaat yang dipersatukan Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja lebih dari sekedar gedung. Lebih jauh pernyataan ini juga dapat dilihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 2, di mana Paulus menyebut orang-orang percaya di Korintus sebagai church atau sebagai gereja.
Hal ini memberi pengertian di mana ada umat Tuhan berkumpul, di situ ada gereja. Karena sejatinya yang disebut gereja secara universal adalah semua jemaat yang berseru kepada nama Yesus dan mengaku bahwa Kristuslah yang menjadi gembala agung. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa kata gereja itu bukan merujuk kepada bangunan atau kepada fasilitas, tapi lebih kepada orang-orang yang berkumpul dan percaya kepada Yesus. Efesus 4 memperlihatkan kita pada hakikatnya yang namanya gereja itu adalah kesatuan tubuh Kristus. Bahkan Paulus menyebutkan jemaat-jemaat yang orang-orang yang percaya yang ada di Korintus itu adalah church, adalah gereja. Tidak ada sama sekali membahas bahwa gereja itu adalah bentukan fisiknya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang penting itu bukan gereja secara fisik, tetapi kehadiran Allah, karena di mana orang percaya memanggil nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sana. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47 dapat ditemukan tempat ibadah jemaat mula-mula tidak selalu di bait Allah, kadang juga di rumah ibadat Yahudi maupun di rumah-rumah jemaat. Jadi mereka tuh tidak hanya beribadah, bukan berarti pada saat kita mau bergereja kita harus pergi ke gereja, hanya gerejalah tempat di mana kita harus beribadah. Tapi di sini memperlihatkan bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, yang penting itu adalah kehadiran Allah. Nah, kita perhatikan tulisan-tulisan Paulus yang dimana lokasi itu tidak menghalangi dia untuk hadir secara rohani dan berkumpul di dalam roh. Ketika Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk bersatu dengan dia di dalam roh dan mengambil keputusan bersama tentang suatu kasus di jemaat di dalam 1 Korintus 5 ayat 3-5, dengan cara serupa ibadah secara daring bisa mengakomodir persekutuan tersebut. Kalau ada kesehatan di antara umat Tuhan, sekalipun dilakukan secara daring, sesungguhnya itu adalah sebuah persekutuan. Apalagi ketika teknologi mampu menjawab dan mengatasi penghalang kehadiran secara fisik. Jadi yang penting itu bukanlah di mana kita beribadah, di mana kita berkumpul, tapi sebenarnya esensi yang paling utama itu adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah di dalam ibadah kita. Nah, memang tidak dapat dipungkiri ibadah online itu memiliki berbagai macam sisi negatif. Ibadah online kadang membuat umat yang mengikuti akhirnya hanya menjadi penonton yang pasif. Dan ibadah bisa hanya menjadi sebuah konser belaka, belum lagi jemaat bisa pindah channel kalau merasa bosan, dia bisa menggantinya sesuai dengan keinginannya. Artinya jemaat berubah menjadi penikmat dalam mengikuti ibadah, bukan lagi dengan tujuan menyembah, menyenangkan Tuhan. Nah, ini adalah satu kelemahan ibadah online ketika orientasinya itu hanya mau menikmati, bukan lagi menjadi penyembah. Nah, belum lagi gereja juga para pelayan itu saling berlomba agar bisa menampilkan ibadah dan menyampaikan khotbah supaya menyenangkan jemaat, agar jemaat bisa bertahan dengan ibadah online-nya. Nah, saya mau berkata bahwa ketika ibadah online dibuat dengan kreatif itu bukan sesuatu yang salah, tapi menjadi sesuatu yang salah ketika itu hanya bertujuan untuk menyenangkan jemaat, hanya untuk mendapatkan viewers, hanya supaya banyak yang nonton, tanpa kita mengingat bahwa esensi utama itu adalah untuk menghadirkan Allah di dalam persekutuan kita. Nah, lepas dari semua hal negatif yang diakibatkan oleh ibadah online ini, kedepannya gereja itu mau tidak mau tetap harus menjadi gereja digital. Karena era sekarang telah berubah menjadi era digital. Kini manusia tidak dapat menolaknya atau melawannya. Demikian juga gereja. Ini sebuah fenomena kehidupan modern yang merupakan bagian yang tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan setiap orang maupun lembaga, termasuk lembaga gereja yang hidup dalam konteks globalisasi dan masyarakat
jejaring. Nah, aplikasinya bagaimana buat kehidupan kita? Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa Alkitab tidak bertentangan dengan ibadah yang dilaksanakan secara online, karena ibadah yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan sesungguhnya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja yang anti terhadap perubahan justru akan mengalami kepunahan, maka gereja harus mampu berkontekstualisasi dengan zaman dengan tetap memperhatikan esensi utama dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan shalom.